Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi Sobat Visip semuanya di channel kita yang sangat luar biasa sekali ya. Channel yang sangat terbaik, channel yang the best lah pokoknya di umrah ya. Di Visip Official Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Yang hari ini bakalan ngobrol-ngobrol bareng kita. Banyak yang akan kita bahas nantinya ya mengenai kemahasiswaan dan lain-lain, nanti akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita. Di sini telah hadir di hadapan kita Bapak Ari Setia Dharma Esos MSI, Kepala BAKK atau Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Benar Pak ya? Betul. Oke. Esos berarti Bapak sosiologi Pak? Esos itu sarjana ilmu sosial. Oh, sarjana ilmu sosial. Karena saya waktu itu kuliahnya di Visip Unri. Oke. Prodinya ilmu administrasi niaga. Oh, saya pikir kayak saya kan sosiologi Pak, kebetulan. Jadi waktu tahun 92 itu semuanya esos lah. Oh, semuanya kecuali esos ya Pak ya? Pemerintahan dan ilmu hubungan internasional itu SIP di ilmu politik. Oke, berarti ini pembelajaran buat saya Pak. Ya. Sebuah ilmu baru nih, saya juga baru tahu ternyata Pak gitu. Kebetulan Sobat Visip ya, Sobat Visip ya, teman-teman semuanya Sobat Visip. Bapak Ari ini sebenarnya saya udah beberapa kali pernah ketemu ya Pak kita Pak ya. Biasanya kalau saya dan Pak Ari ketemunya di ruang-ruang intelektual gitu Pak. Ruang audiensi biasanya Pak ya. Kalau lagi bahas tentang penurunan UKT biasanya Pak. Oke, dan juga biasanya Bapak sering ya Pak ya jumpa dengan Ormawa, biasanya teman-teman Ormawa atau mungkin personal juga pernah jumpa. Biasa bahas apa itu Pak? Ya kalau Ormawa biasanya terkait masalah program kerja, rencana kerja mereka, kemudian termasuk nanti bagaimana pelanggaran. Berarti nanti bisa kita bahas Pak. Siap. Siap, bisa kita bahas. Semalam ada audiensi Pak, Bapak hadir di sana? Hadir dengan Hadir. rektor. Jadi gimana hasilnya Pak? Hasilnya Ada UKT kita diturunkan Pak? ya, kebijakannya kemarin memang ada bagi yang memiliki ketidakmampuan ekonomi, penurunan ya, penurunan kemampuan ekonomi itu memang akan diberikan penurunan UKT. Oke, kita potong dulu Bapak. Ya. Sepertinya penjelasan bakal panjang. Kita bahas nanti melalui pertanyaan Pak. Bisa Pak ya? Bisa. Oke, siap. Pasti tentunya siap. Saya merasa kalah keren loh dengan Bapak kalau soal tampilan Pak. Sepertinya lebih milenial dari saya Pak. Oh, iya. Saya milenial, Pak. Saya lupa. Iya Pak. Rambutnya. Ya, persoalan umur yang penting kan jiwa Pak. Ya kan. Nah, yang muda itu kan jiwa biasanya. Oke Pak, Bapak Ari, kita hari ini akan wawancara, jadi kita akan masuk ke pertanyaan pertama Pak. Baik. Oke, mungkin nanti bisa langsung dijawab Pak ya. Nah ini kan kita sebelumnya sudah beberapa semester kan online, belum bisa offline karena COVID masih belum selesai kan gitu Pak. Nah kedepannya ini teknis perkuliahan kita gimana Pak? Apakah masih ada arahan dari Warek 1 ya Pak? Biasanya kalau BAKK? Dari kementerian. Dari kementerian ya? Oke, mungkin udah ada arahan untuk kuliah offline atau online Pak nanti? Baik. Jadi memang kemarin sudah ada surat dari kementerian kepada semua pengelola perguruan tinggi dan dikti yang ada di Indonesia ini, bagi daerah yang sudah PPKM 1, 2, dan 3 itu dimungkinkan untuk melakukan perkuliahan tatap muka. Tapi dengan pembatasan. Nah ini gimana nih Pak pembatasan maksudnya? Nah, pembatasan itu artinya kalau kapasitasnya selama ini satu kelas itu bisa 40 orang, bawahnya ya, nah itu tidak full. Jadi mungkin kalau yang kemarin kan 20%, ini kita sedang koordinasi ke Satgas Covid, itu dibolehkan apakah 50% boleh atau berapa persennya? Berarti itu nanti penjadwalannya dibagi Pak. Minggu ini, mungkin hari ini mahasiswa yang ini. Ya. Jadi semua dapat kesempatan untuk. Kalau teknisnya nanti mungkin di prodi lah. Nanti prodi masing-masing. Rencananya memang digilir. Jadi kita juga banyak mahasiswa yang sudah mulai bosan juga Pak. Di rumah. Iya, saya kalau bukan karena Visip Official Pak, mungkin nggak pernah jejakin kaki di kampus Pak. Itulah. Jadi mungkin nanti akan digilir. Minggu ini siapa, depan siapa lagi gitu. Begitu. Dan kita juga sudah siapkan ruang untuk perkuliahan hybrid. Jadi nanti kalau satu kelas itu tidak bisa semua hadir di situ, makanya tidak bisa hadir secara offline, nanti akan mengikuti secara online. Tapi yang mereka lihat adalah situasi kelasnya. Situasi kelasnya. Kelas, dan yang dari kelas juga bisa melihat
kondisi yang sedang online seperti apa. Oke. Monitornya nanti. Siap. Berarti kampus kita akan semakin berkembang seperti itu Pak ya. Mau nggak mau seperti itulah. Harus seperti itu. Tapi ini juga belum semua kelas ya, belum semua kelas yang disiapkan dengan. Itu apakah nanti ada percobaan dulu Pak? Mungkin di visip dulu kita coba atau gimana? Atau langsung? Semua? Semua fakultas Pak ya? Akan diterapkan pembelajaran hybrid. Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua Pak. Oke, siap. Ada yang tadi cukup Pak ya? Berarti ada yang mau disampaikan lagi Pak? Udah? Cukup lah ya, oke. Nah, ini kan sebentar lagi kita akan masuk ke semester genap. Ya. Genap kan Pak? Nah, otomatis sebentar lagi akan ada penerimaan mahasiswa baru. Nah, persiapan dari BAKK sendiri untuk penerimaan mahasiswa baru seperti apa Pak? Ya. Kalau persiapan tentunya kan ini penerimaan mahasiswa ada 3 channel. Yang pertama SN, seleksi nasional. Seleksi nasional. Melihat dari nilai performance di sekolah ya, artinya ketika di sekolah nilai-nilai raportnya seperti apa. Gitu. Yang kedua seleksi bersama SBMPTN. SBMPTN, saya 2 SB Pak. Ya, SB itu yang dites oleh secara UTBK ya, LTMPT. Saya juga LTMPT juga. Yang ketiga jalur mandiri. Oke. Jadi kalau sekarang ini kita mungkin SN dulu, karena yang pintu pertama adalah SN. Untuk SN ini persiapannya kita akan melakukan sosialisasi dan promosi. Nah, ke semua, kalau dapat menjangkau semua SLTA lah, semua SLTA. Provinsi Kepri. Provinsi Kepri, oke. Metodenya nanti apakah kita juga akan melakukan hybrid, nanti kita akan coba koordinasikan dengan Satgas Covid juga, karena kita juga untuk melakukan pertemuan dengan jumlah yang ramai juga rasanya akan ada pembatasan juga nanti. Jadi kita harus coba metode yang bervariasi lah untuk promosi. Karena kita juga masih memikirkan kondisi sekarang lah Pak ya, menyesuaikan berarti. Tapi kalau untuk metodenya saya kira kurang lebih aja, yang perlu diingatkan nanti dari sekolah paling-paling jangan sampai mereka tidak masuk ke TMPT. Oke, siap. Sampai tidak masuk nanti siswa-siswanya nggak bisa mendaftar di SNMPTN. Kalau untuk SBMPTN ini hanya kelanjutannya saja, bagaimana metode-metode ataupun cara-cara mendaftarnya yang kita sampaikan ke calon mahasiswa nanti. Ini nanti kalau untuk di Umrah sendiri apakah ada kuota tertentu Pak? Misalnya Umrah hanya menerima sekian mahasiswa atau gimana? Itu sudah kemarin sudah minta data ke semua fakultas. Fakultas sudah menyusun untuk setiap prodi itu kuotanya berapa. Daya tampungnya. Daya tampung ya. Nanti kita tetapkan untuk SN berapa persen, SB berapa persen, Mandiri berapa persen. Ini sedang digodok sekarang oleh Pak WR1 bersama WD1, apakah menggunakan yang kuota tahun lalu atau ada perubahan gitu. Jadi prinsipnya BAKK hanya nanti mendukung secara administrasi, kita buatkan SK-nya. Oke, siap. Itu nanti akan kita infokan lah melalui website Umrah. Website Umrah. Oke Pak, siap. Oke Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Mengenai, nah ini Pak, ini kayaknya perlu disampaikan juga nih Pak, karena ini kan bicara kinerja sebuah lembaga ya Pak ya. Nah, apa sih pencapaian BAKK tahun kemarin? Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan mengenai itu? Baik, jadi kalau dikatakan pencapaian BAKK sebetulnya pencapaian universitas. Artinya baik akademik, mahasiswaan dan kerjasama itu sebetulnya yang action itu ada di fakultas dan prodi. BAKK itu hanya menghimpun data-datanya, mengelola data dari apa yang ada di fakultas. Jadi umpamanya kemahasiswaan itu berapa banyak mahasiswa yang berprestasi, berapa banyak mahasiswa yang melakukan studi independen, berapa banyak mahasiswa yang melakukan program MBKM, ya, itu semuanya actionnya ada di fakultas. Data itu disampaikan BAKK akan meramu dan menyampaikan laporan ke pusat, ke kementerian, termasuk data PDDikti juga seperti itu. Jadi BAKK tidak akan bisa bekerja tanpa dibantu oleh fakultas. Pak. Kalau capaiannya, alhamdulillah tahun lalu itu untuk pelaporan
Peneliti masuk 10 besar nasional. 100% lah laporan kita. Kemudian untuk kemahasiswaan juga, kemahasiswaan itu kita di tahun 2020 itu peringkat kemahasiswaan umrah itu ada di 700-an. 2019 peringkat itu 700. Di 2020 itu kita melompat jadi 338. Di 2021 sekarang kita di peringkat 251 dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Apa namanya, kecenderungannya membaik. Masih di level 200. Tapi kalau untuk di liga mahasiswa yang berjumlah 5.000 sampai 18.000 kita di 117 peringkat kita. Nah, ini dengan capaian-capaian yang ada di 2021 di mana berarti ada peningkatan ya, Pak ya? Ada peningkatan mahasiswa kita, ada yang menjadi juara harapan 1 di event Gelmawa. Luar biasa itu, Pak. Si kapal cepat tak berawak. Yang dari teknik ya, Pak ya? Iya. Dapat harapan 1. Wah. Harapan 1. Siap. Itu event Gelmawa itu kalau masuk nanti poinnya cukup besar. Pak. Kemudian juga mahasiswa kita dari segi pendaftaran hak kekayaan intelektual mahasiswa kita ada peningkatan juga. Jadi kalau tahun 2020 itu hanya 25, di tahun ini kita sudah 100 lebih HKI yang betul. Dengan Bu Lia lah. Pencapaian luar biasa juga ini, Pak ya. Mudah-mudahan ini jadi lompatan-lompatan juga. Termasuk juga kegiatan-kegiatan mahasiswa kita di luar seperti pengabdian masyarakat. Kemudian juga ada yang proyek kemanusiaan. Studi independen itu kita catatkan semua. Ada yang juga menulis buku, itu kita catatkan semua, masukkan, itu akan meningkatkan kredit poin dari umrah. Kalau itu bicara pencapaian, kalau bicara target Pak, apa target kedepannya dari BKK sendiri Pak? Bapak selaku kepala BKK gitu. Target kedepannya seperti apa? Ini kan udah ada peningkatan. Nah, ini target kedepannya seperti apa? Baik, kalau target ke depan tentu kita ingin lebih baik ya. Namanya kita beragama Islami, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Nah, hari esok harus lebih baik dari hari. Iya, kalau kita bicara lebih baik, kita sama aja prestasinya itu termasuk kondisi dulu. Enggak, kalau kita bicara lebih baik, Pak kan, mungkin setiap kita ingin menjadi lebih baik, Pak. Nah, kita bicara program, Pak. Program apa yang ingin dilakukan BKK, Pak? Programnya, jadi untuk katakanlah dari segi kemahasiswaan. Iya, Pak. Kalau untuk pendataan kita akan melakukan pengembangan sistem informasi pelayanan akademik yang lebih bagus lagi. Mungkin nanti ke depan tantangan kita bagaimana mendata mahasiswa-mahasiswa yang melakukan program MBKM. Itu akan jadi IKU-nya. IKU dari universitas adalah berapa banyak jumlah mahasiswa ataupun alumni yang menghabiskan 20 SKS, minimal 20 SKS selama 1 semester. Pak. Nah, jadi itu jadi target. Dan ini kalau mau didata di dalam sistem informasi harus terdata, karena yang masuk dalam nilai di SIPA itu dia tetap mata kuliah, tapi nggak tahu ini mata kuliah hasil. Ini persoalan SIPA ya, Pak ya. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaannya, mungkin langsung bisa dijawab. Nanti. Nggak boleh langsung dijawab ya, Pak. Ya, SIPA itu nanti akan mengklasifikasi apakah mata kuliah ini dipakai mahasiswa dari pembelajaran di kelas atau pembelajaran di luar kelas dari MBKM tadi. Dengan begitu kita akan lebih mudah kita untuk melakukan pendataan dari bagaimana progres progres dari pembelajaran MBKM ini. Nah, itu dari kemudian juga dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, Pak. MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari segi kemahasiswaan kita akan coba mencari talent-talent yang unggul di umrah ini melalui event-event ya. Jadi kalau di nasional itu ada event pekan olahraga mahasiswa nasional, ada pekan seni mahasiswa nasional ada juga MTQ mahasiswa nasional. MTQ mahasiswa nasional. Untuk kita bisa berbicara ataupun berprestasi di itu, tentu kita harus memiliki talent. Talent ini kita dari mana? Itu tentunya mahasiswa ya, Pak ya. Kompetisi kita yang kita laksanakan dari mahasiswa. Mahasiswa. Nanti kita dapat talentnya, kita bina supaya nanti mereka bisa berprestasi di nasional. Berarti target kita kedepannya berfokus kepada mahasiswa, bagaimana mengembangkan mahasiswa. Jadi buat teman-teman yang memang punya bakat ya, jangan lagi dipendam-pendam, silahkan ditampilkan bakatnya. Nanti silahkan temui Pak Ari kan, Pak saya punya bakat, saya pengen ini gitu. Dan satu lagi, insentifnya ada.
Ada insentifnya Pak? Insentif. Nah itu jadi, paling penting itu Pak. 2021 itu mahasiswa yang berprestasi di level nasional kita berikan 1 juta. Yang di level nasional event Belmawa itu 1,5 juta. Yeah. Yang internasional juga 1,5 juta. Oke. Nah, termasuk nanti yang menulis buku, menjadi pembicara di di seminar internasional. Itu kita berikan insentif karena itu semua akan menentukan kredit untuk pemeringkatan kemahasiswaan kita. Oke Pak. Nah ini kalau bicara kita tentang insentif, berarti kan kita bicara tentang anggaran Pak. Siap. Boleh Pak dilaporkan? Maksudnya bukan dilaporkan, saya kan bukan siapa juga Pak. Maksudnya bagaimana Pak penganggaran tahun lalu Pak? Untuk tahun lalu dan kedepannya untuk mahasiswa seperti apa penganggarannya Pak? Ya. Itulah kita kalau kita kan kita kan ada nih untuk mahasiswa beberapa ormawa, beberapa organisasi yang ada di internal kampus yang ingin melaksanakan kegiatan. Nah itu apakah kedepannya ada penganggarannya, seperti apa sistemnya gitu? Selalu ada. Sama juga mungkin boleh diceritakan sebelumnya penganggaran seperti apa gitu? Jadi memang sejak saya masuk itu penganggaran untuk ormawa biasanya sudah diplot. Satu hima 5 juta, kemudian satu UKM 7 juta gitu ya. Kalau UKM 7 juta ya Pak ya? Tapi sebetulnya itu bukan angka yang pasti ya. Artinya base-nya tetap adalah program. Jadi kalau nanti UKM ataupun ormawa ini punya program yang bagus, bukan tidak mungkin akan kita bantu itu supaya bisa nanti membantu ini juga pemeringkatan kemahasiswaan kita. Kelemahannya sekarang memang ormawa di awal tahun itu jarang membuat program kerja yang buat anggaran. Jadi saya dorong ormawa silahkan buat program kerja yang kira-kira sesuai dengan core bisnisnya. Jadi dari core bisnis yang ada di tiap-tiap UKM itu mereka kembangkan program kerja, kebutuhannya seperti apa RAB-nya, itu kita akan tampung. Ini mumpung awal tahun sekarang ini saya mungkin akan kumpulkan lagi ormawa untuk menyusun itu agar dapat nanti universitas itu dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan mereka. Pak. Berarti nanti kedepannya mahasiswa akan kembali dianggarkan, tapi memang harus laksanakanlah kegiatan-kegiatan yang memang berguna bagi kampus, berguna bagi mahasiswa seperti itu. Dan anggaran yang ada di BKK itu untuk ormawa yang di tingkat universitas. Angkanya masih sama Pak? Seperti dengan asumsi masih sama dengan tahun dulu. Kalau memang nanti ada kebutuhan yang kira-kira kegiatannya bagus, kita akan coba bicarakan dengan pemerintah untuk ditingkatkan. Nantinya ormawa ini apakah langsung menerima uang bulat misalnya 5 juta, 7 juta, silahkan laksanakan dengan uang ini, atau mereka harus mengajukan proposal dulu baru dianggarkan seberapa cukupnya gitu? Itu gimana Pak? Jadi kalau umpamanya sudah teranggarkan, dia kan base-nya kita menganggarkan adalah proposal mereka. Saya akan bikin A, B, C, D kegiatan-kegiatannya. Kalau memang nanti kegiatan ini memang dirasa membantu universitas untuk mengangkat credit point kemahasiswaan kita akan coba cover itu. Tapi untuk SPJ-nya tetap nanti itu adalah tugas dari kampus untuk yang mahasiswa paling-paling nanti silahkan kebutuhannya apa. Siap. Bisa juga nanti seperti itu. Paling nanti harapan dari mahasiswa setiap kegiatan berjalan gitu Pak, dan ada anggarannya, mungkin paling seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh Pak ya? Nah, selama ini di BKK ada kendala Pak, atau ada keluhan-keluhan dari mahasiswa Pak tentang pelayanan? Nanti saya belum sampai, tadi kan tanya pencapaian. Capaian, itu masih sama kemahasiswaan. Untuk kerjasama saya belum cerita. Kerjasama, boleh, silakan Pak dibahas. Nanti baru kita pertanyaan selanjutnya ya Pak, boleh silakan. Capaian di kerjasama tahun ini, tahun lalu ya, terimanya tahun ini ya. Umrah itu terima penghargaan dari Kemendikbud. Apa itu Pak? Kemendikbud. Untuk kerjasama kita masuk 4 besar untuk fasilitasi kerjasama. Masuk 5 besar untuk pengelolaan data kerjasama. Nah, itu. Dan dua anugerah kemarin sudah diterima oleh Pak Rektor di kementerian. Dari kementerian apa? Dikbud. Kemendikbud, Kemendistek. Dikti ya. Dikbud Dikti. Dikti, Dikti, Pak. Itu capaian. Itu capaian. Mudah-mudahan tahun depan lebih bagus lagi lah. Peringkatnya bisa lebih naik gitu ya. Itu harapan kita bersama Pak. Semoga seperti itu. Optimis gitu. Harus optimis Pak. Yakin gitu kan Pak. Setelah yakin baru kita ikhtiar. Oke Pak, pertanyaannya tadi. Saya malah motong pembicaraan Bapak tadi. Oke, kita lanjut pertanyaannya Pak.
Selama ini ada kendala Pak atau ada keluhan dari mahasiswa mengenai pelayanan Pak di BAKK? Soalnya kalau nggak salah di audiensi tahun lalu pernah teman-teman menawarkan untuk pelayanan satu pintu apa Pak? Mungkin kalau Bapak ingat ya. Atau mungkin bolehlah Bapak ada keluhan atau kendala dari mahasiswa ataupun dari BAKK sendiri gitu selama ini kinerjanya. Kalau keluhan memang tahun ini kita sudah bikin survei kepuasan mahasiswa pengguna layanannya seperti apa. Keluhan selalu ada ya, namanya ada kadang-kadang masalah KTM aja, kartu tanda mahasiswa. Nah ini kita karena kerja sama bank, mahasiswa jadi korban juga. Kartu sudah kita sampaikan ATM ke bank, bank kadang-kadang saya pernah dengar itu. Tidak melayani juga. Makanya ini kita harus cari nanti bagaimana caranya supaya, karena kebetulan 2 tahun ini mahasiswa tidak datang ke kampus daftar ulang ya. Kalau mereka daftar ulangnya datang waktu itu offline mungkin lebih mudah. Artinya waktu terima KTM, ATM-nya bisa langsung aktif. Pak. Hanya kalau sekarang kalau online seperti sekarang, KTM-nya sudah jadi, tapi mengaktifasi itu mahasiswa harus ambil sendiri ke bank. Ya ini kendala ini, Pak. Bank tidak mau nyerahkan ke mereka. Ini kan kita juga keterbatasan, bank punya prosedur. Bahkan saya dengar mahasiswa ini kena operasi ini pada akhirnya. Ini kan itu yang ini kan apakah nanti ini sistem seperti mau diperhatikan atau tidak? Tidak merasa KTM. Berarti akan ada evaluasi ke depannya, Pak? Akan ada evaluasi. Kalau seandainya bank mau bekerja sama nanti mempermudah ini, kita akan lanjutkan itu. Jadi sejauh ini kendala hanya mengenai hal yang tadi, Pak. Mungkin ada kendala lain, Pak. Kalau keluhan dari mahasiswa lah, soalnya pelayanan satu pintu, kita terus terang aja belum satu pintu. Karena apa? Karena ujung tombak pelayanan ini kan sebetulnya kalau mahasiswa itu ada di fakultas. Nanti dari fakultas dia ke universitas. Ini kita akan coba cari sistem, mungkin dengan menggunakan teknologi informasi. Ada lebih sinkron ya, Pak ya? Lebih sinkron. Jadi nanti submitnya cukup di fakultas. Di BAKK itu hanya terima yang dari fakultas saja, sehingga nanti mahasiswa yang sudah dilayani di fakultas tidak perlu ke BAKK lagi. Gitu. Jadi tidak panjang jalur administrasinya ya, Pak? Cukup di satu loket aja. Itu keren sih, Pak. Kalau bisa dilaksanakan. Pak, ini ada yang pertanyaan paling penting sebenarnya, yang sebenarnya mahasiswa juga banyak tanyakan gitu, Pak. Mengenai beasiswa, Pak. Beasiswa apa sih, Pak, yang bisa diakses tahun ini, Pak, oleh mahasiswa? Baik, kalau beasiswa di Umrah ini ada yang pertama beasiswa KIP kuliah. KIP kuliah ini sudah didaftarkan sejak masuk. Dulu bidik misi lah, sekarang KIP kuliah. Yang kedua ada beasiswa BI atau GenB ya, generasi baru Indonesia gitu. Kemudian yang ketiga ada PPA, apa namanya? Yang dari kampus itu, Pak. Pengembangan prestasi akademik ya. Dari Kemendikbud. Dari Kemendikbud ya. Hanya saja sejak ada COVID ini itu diganti dengan bantuan UKT. Nah, itu bantuan UKT kemarin kan beasiswanya. Jadi dari 5.923 mahasiswa aktif kita yang menerima beasiswa itu ada 1.884. Lebih setengahnya ya, Pak? 32%. 32% ya, Pak? Mahasiswa aktif Umrah ini menerima beasiswa. Di mana dari 32% tadi 801-nya adalah beasiswa bidik misi. Bidik misi ya, Pak? Yang 799 itu mahasiswa KIP kuliah. Dua-duanya sebetulnya KIP bidik misi sama ya, Pak? Sama. Namanya bidik misi. Sekarang KIP. Kartu Indonesia Pintar ya, Pak? KIP kuliah. Kemudian yang dari generasi baru Indonesia, Indonesia itu ada 50 orang. Kebetulan ketua Genbi yang lama editor kita di sini, Pak. Di sini ya. Andre Masayuro, Bapak kenal pasti. Tahu. Kemudian dari KPI ada 234. Gitu. Jadi program beasiswa yang ada di Umrah ini menjadi salah satu yang menjadi daya tarik lah mahasiswa kita untuk bergabung. Mungkin bisa disampaikan sedikit Bapak mengenai beasiswa ini. Kami sebagai mahasiswa nih kalau ingin mengakses informasinya harus kemana, Pak? Atau mungkin nanti ada pengumuman dari Umrah sendiri gitu, Pak? Kalau untuk bidik misi dan KIP kuliah itu memang kita sudah informasikan ketika melakukan sosialisasi dan promosi. Jadi ketika mahasiswa masih jadi calon itu kita informasikan bagaimana cara mereka mendaftar secara online. Itu termasuk syarat-syaratnya apa saja ya. Tapi kalau untuk Bank Indonesia itu
biasanya kita bekerja sama dengan Genbi yang ada di Umrah ini. Yang ada di Umrah ya. Kemudian kita infokan juga ke semua fakultas. Oke. Bukan tidak mungkin nanti kita perluas lagi ya. Oke, Pak. Perluas lagi informasi ini apakah melalui media-media lain. Oke, mungkin melalui official visit bisa nanti Pak kan? Ya. Official visit. Terkait untuk bantuan UKT itu juga biasanya kita infokan juga. Ya, akan selalu ada infonya nantinya Pak ya. Artinya baik secara pengumuman maupun secara bersurat. Fakultas-fakultas itu. Oke. Yang jelas pasti akan diinformasikan dan bisa diakses. Bahkan kalau saya lihat untuk yang satu ini mahasiswa seringkali belum kita informasikan, mereka sudah bertanya dulu. Oh iya. Kayak audiensi. Kan kita Universitas Maritim Raja Ali Haji Pak. Bertanya, belajar yang bertanya tiada jemu. Tiada jemu Pak. Makanya kami sering bertanya ya Pak. Itu doktrin kita dulu kan Pak? Kemarin terima kasih sekali kepada mahasiswa karena sudah mengingatkan itu. Iya, saya jadi rindu audiensi Pak. Saya nggak ikut pula semalam. Mungkin boleh Pak disampaikan? Inilah Pak, disampaikan sedikit tentang audiensi semalam. Ini kan informasi juga bagi mahasiswa. Hasilnya apa Pak? Ya hasilnya akan ada relaksasi. Terkait UKT. Ya. Bentuk-bentuk relaksasinya kemarin ya salah satunya kalau itu berupa pengurangan UKT. Ya. Ada yang kalau memang satu lagi opsinya adalah mencicil. Oke Pak. Mencicil. Jadi ini tetap base-nya adalah mereka mengajukan permohonan nanti seperti biasanya ya Pak. Seperti biasa juga. Oke. Ini pemotongan bisa sampai 50% seperti sebelumnya Pak? Bisa. Bagi yang sudah tinggal limit-limit dengan skripsi itu 50%. Iya Pak. Untuk mahasiswa semester 10, 12 dan 14. Alhamdulillah. Kayaknya saya alhamdulillah bisa nih Pak. Ya Pak. Ya, berarti nanti saya nemui bapaknya Pak izinnya. Oke Pak, terima kasih. Mungkin ada informasi yang ingin disampaikan lagi? Udah Pak? Saya kira cukup. Cukup ya Pak ya. Terima kasih, luar biasa sekali hari ini. Ini pembicaraan yang ya banyak yang saya dapatkan, ternyata informasi-informasi lama saya kuliah di sini dan ini saya baru ya mungkin karena COVID kali Pak ya. Jadi banyak informasi yang lupa dan saya fresh kembali dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Ari. Saya harap seperti biasanya ini menjadi silaturahmi yang jangka panjang Pak. Tidak hari ini saja kita bisa ngobrol. Mungkin Bapak sering duduk di kedai kopi ini Pak ya, karena belum sponsor nggak boleh disebut. Mungkin boleh kita nanti ngobrol di luar Pak. Oke. Siap. Dekat Pamedan ya Pak ya. Pamedan. Iya siap. Oke. Baik. Terima kasih saya ucapkan kembali Pak. Itulah kawan-kawan wawancara kita hari ini. Silahkan ditonton videonya dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Saya bahasa Inggris nih. Dan jangan lupa tonton video-video kita yang lain. Dan satu lagi banyak sekali dan saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.